Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku, alhamdulillah kita kembali lagi berjumpa bersilaturahim dalam program kesayangan Anda di TV One yang tentunya selalu setia menemani Anda setiap hari Ahad, hari Minggu ini dari jam 1 siang sampai jam 3 sore nanti insya Allah. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kami seluruh kerabat kerja dari Damai Indonesiaku juga ikut mengucapkan bela sungkawa, rasa duka kami terhadap korban banjir yang sampai sekarang ini mungkin juga masih ada juga dirasakan di sebagian tempat yang ada di daerah Jakarta. Khususnya sekarang ini kita sedang fokus mau bicara tentang korban banjir yang ada di daerah Pluit. Yang mudah-mudahan banjirnya bisa cepat surut dan juga tentunya kita bisa kembali lagi melakukan aktivitas. Yang paling penting adalah tetap sabar dalam menghadapi ujian ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bicara mengenai hubungan anak dan orang tua. Pada saat seorang anak lahir ke muka bumi ini, terdapat tanggung jawab yang berat bagi orang tua untuk mendidik anak, menjaga anak, sehingga nanti kelak dia bisa menjadi generasi penerus yang juga tentunya memiliki tanggung jawab juga untuk membangun bangsa ini. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua ternyata cukup meningkat. Kekerasan terhadap anak ini dicatat oleh Komisi Perlindungan Anak, itu dari mulai tahun 99 yang tercatat dari tahun 2009 maksud saya itu tercatat 1.500 jiwa. Tahun 2010 meningkat menjadi 2.300, 2011 meningkat jadi 2.500 dan 2012 tercatat mencapai 3.300. Meningkatnya tren ini dikarenakan juga tingginya kesadaran orang untuk mendaftarkan atau mengadukan kekerasan yang dialaminya. Dan kekerasan ini tidak hanya fisik atau psikis tapi juga seksual. Dan yang paling mencenangkan adalah bahwa kekerasan ini paling banyak dilakukan paling banyak oleh orang tua kandung sendiri. Ini PR bagi kita umat Islam Indonesia, bagaimana kita harusnya mendidik anak kita, mengedukasi anak kita agar kelak anak-anak ini bisa menjadi generasi penerus bangsa. Ya, tentunya pada kesempatan kali ini tema Damai Indonesia adalah perspektif perlindungan anak di dalam Islam bersama narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu ada Ustadz Khalil Nafis dan juga Gus Ali. Pemirsa, inilah dia Damai Indonesiaku. Ya pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa kepedulian kita atau concern utama kita adalah begitu banyaknya tingkat kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Khususnya adalah kekerasan seksual. Ini kita tahu Islam mengatur semuanya, tapi kenapa sampai saat ini tatanan ini kok sepertinya gagal? Apa karena kita kurang paham akan Islam atau kita ignorance termasuk orang yang makdub, orang yang nggak peduli? Kita tahu tapi kita nggak peduli. Nah untuk itu pada kesempatan kali ini sudah ada Ustadz Khalil Nafis di awal Damai Indonesiaku yang akan membuka tausiahnya. Silakan Ustadz Khalil. Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin jamaah Masjid Al-Muttaqin,
Pemirsa TV One rahimakumullah. Kalau bicara anak, itu pasti bicara soal keluarga. Jadi tidak mungkin ada anak, tidak ada keluarganya. Kalau ada anak, tidak ada keluarganya, berarti itu anak apa itu? Anak-anakan katanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kalau musim atau hujan-hujan begini, musimnya musim apa? Banjir. Banjirnya di Jakarta, Bogor nggak banjir. Selain musim banjir, kemarin sudah dibicarakan pada hari Sabtu kemarin, musimnya musim apa? Musim kawin. Musim kawin katanya Ustaz David. Artinya kalau yang belum kawin, segeralah kawin. Kenapa kawin itu penting? Karena itu karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Semua yang diciptakan oleh Allah serba berpasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada salah, ada benar. Ada kanan, ada kiri. Ada atas, ada bawah. Semua berpasangan. Oleh karena itu kita berpasangan itu adalah melaksanakan dan menerima karunia Allah subhanahu. Kalau tidak berpasangan, itu belum menikmati karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antara makhluk dengan makhluk lainnya itu bisa kawin. Dan itu bisa dilakukan kapan saja dan bagaimanapun saja. Itu bisa dilakukan. Tapi manusia ada tata caranya tersendiri. Artinya kalau kawin itu bisa kepada siapa saja, tapi kalau nikah itu hanya kepada manusia. Jadi kalau tidak ada di Bogor, saya mau menikahkan kambing saya dengan kambing itu. Gak ada kan? Maka menikah itu adalah tata krama manusia yang diciptakan oleh Allah kepada kita dan kita harus mengikuti. Oleh karena itu kita kalau menikah itu jelas dengan siapa, bukan dengan apa. Jadi kalau laki-laki dengan perempuan. Kalau ada orang mengatakan nikah nggak penting, beda jenis, yang penting kasih sayang. Gila itu. Kalau ada yang bilang bahwa tidak pentinglah bagi kita dengan siapa, dengan apa. Itu namanya bukan manusia. Jelas dalam ajaran Islam bahwa menikah itu dengan lain jenis, dengan tata cara yang dilakukan di dalam Islam. Jadi laki-laki dengan perempuan, perempuannya pun juga bukan mahramnya. Bukan orang yang menjadi kerabat dekatnya, bapak, ibu, saudara, bukan. Tetapi dengan yang lain. Inilah pentingnya pernikahan kepada manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Sukun kepada kita. Taskunu itu fi'il mudhari'. Ini ada Gus Ali nih, di pondoknya diajarkan. Fi'il mudhari' itu artinya fil hal wal mustaqbal. Zaman sekarang dan yang akan datang. Jadi kita berkeluarga ini untuk mendapat ketenangan. Seringkali di kita ini, di masyarakat modern, Bapak Ibu sekalian, terlalu pintar itu dipikir mulai dari sekarang sampai setelah kematian. Saking mikirnya sampai takut, tahu-tahu umurnya sudah 56 tahun. Ini terlalu takut. Bilang, wah saya punya kerja, tapi kerjaan saya belum banyak. Saya punya kerja, tapi saya belum punya rumah. Nggak nikah-nikah. Ada seberang sana itu, pokoknya sudah bisa pagi-pagi itu bisa keluar air seni, mohon maaf. Pagi-pagi sudah bisa datang ke toilet, pokoknya dia sudah minta nikah. Ada yang boniknya, bondonikanya kesarahan, terlalu ada orang yang saking mikirnya sampai ketakutan. Allah memberi instrumen namanya litaskunu ilaiha, sukun sekarang dan yang akan datang. Itulah hikmahnya manusia oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh menikah agar sukun. Di hatinya ada ketentraman di dalam dirinya ini. Sehingga di dirinya itu ada rasa aman. Sehingga laki-laki dan perempuan itu, dalam Islam dibilang kalau laki-laki dan perempuan tidak bergaul bersama, anak-anak SMP tidak bersama-sama, bergaul tidak bercampur, dianggap kolot. Siapa bilang kolot? Islam itu maju, laki-laki sama perempuan berkumpul, tetapi dengan cara yang baik.
Tetapi ketika laki-laki dengan perempuan kumpul tidak dengan cara yang baik, itulah yang kolot. Dan itulah yang melahirkan penyakit HIV/AIDS, itu yang melahirkan penyakit masyarakat, dan itulah yang melahirkan masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Bukan berarti kalau laki-laki tidak gaul bebas dengan perempuan itu dinamakan tidak modern. Modern itu bukan itu namanya kekacauan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nikah dan nikah untuk apa? Litaskunu ilaiha, sukun. Nah, nanti dari sukun inilah akan melahirkan anak-anak yang baik itu. Dari sukun itu akan melahirkan generasi yang baik itu. Dari sukun itu akan melahirkan masyarakat yang baik itu. Bapak Ibu, kalau kita menikah, itu fungsinya bukan hanya persoalan cinta dan cintaan, bukan. Tapi menikah laki dan perempuan itu ada tujuan yang paling mulia di dalam Islam. Kita sering mendengar bahwa kalau menikah laki dan perempuan, entitas keberadaan keluarga sudah ada. Sedikit saja sebelum saya akhiri segmen 1 ini, kalau budaya sebagian di Indonesia, di Madura tepatnya, kalau menikahkan anak, pada saat itu disebutnya bukan apa, mentuahkan anak. Jadi anak setelah menikah itu menjadi tua. Dan orang setelah menikah berkeluarga itu sudah ada identitasnya sendiri. Dan itu diakui di masyarakat. Oleh karena itu berkeluarga merupakan kewajiban kita untuk menjaga martabat manusia. Bagaimana efek dari menikah itu akan punya anak? Kita lanjutkan Damai Indonesiaku. Ya, menarik sekali. Sebelum kita bicara mengenai kekerasan terhadap anak, ditarik dari awal sekali. Itu kita sebagai manusia ada fitrahnya, ada kebutuhan, dan juga ada kewajiban untuk menikah, untuk beranak keturunan, dan juga nanti akan lanjut lagi bagaimana sebagai orang tua kita punya amanah. Nah, ada satu hal yang menarik, di dalam Al-Quran dikatakan anak itu sebagai amanah, tapi juga dikatakan anak dan istri itu sebagai ujian. Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Fiwan rahimakumullah. Bicara keluarga, efeknya punya anak. Semua dari kehidupan kita ingin mempunyai anak dari pernikahan itu. Tetapi anak itu sebenarnya cermin dari keluarga itu. Oleh karena itu ketika kita berkeluarga, sebenarnya keluarga kita ini adalah madrasah. Adalah tempat pendidikan yang selama-lamanya. Bapak Ibu sering rasakan sesuatu yang dilakukan oleh kita tanpa sengaja ditiru oleh anak kita. Apa yang kita getarkan dalam hati kita, apa yang kita rasakan oleh kita pada saat ibu hamil, kadang-kadang sering terjadi pada saat anak setelah dilahirkan. Maka orang tua dulu bilang kalau lagi hamil jangan macam-macam biar anaknya baik. Ada pendidikan, artinya kalau saya ingin mendapat anak soleh, carikanlah ibu yang soleh. Kalau ibu ingin punya anak yang soleh, carilah bapak yang soleh. Turunlah anak menjadi anak yang soleh. Bapak ibu sekalian yang kami hormati, fungsi keluarga itulah yang akan lahir anak. Anak inilah yang kita harapkan seringkali saking sayangnya anak itu dipersepsikan sebagai hiasan. Disebut dalam Al-Quran, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya.
dianggap sebagai hiasan oleh kita. Hanyalah bagaimana yang ia minta kita kasih, apa yang dia mau kita beri. Tidak pernah kita mempedulikan apakah dia lakukan. Malas ngaji tidak diperintahkan ngaji, malas nyantri tidak diperintahkan nyantri. Baru semalam saya buka di online. Ternyata di Blitar sana ada beberapa sekolah yang tidak mau mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak didiknya. Padahal ini adalah hak konstitusi kita. Inilah yang diamanatkan oleh undang-undang kita, undang-undang pendidikan kita, bahwa setiap warga negara masing-masing itu berhak untuk menerima pendidikan agama. Kita jangan perlakuan hanya hiasan. Jadi anak disebut dengan zina, hiasan saja. Semua dianggap penting, semua dianggap indah, semua darinya indah, sampai lupa diri bagaimana mendidik anak yang baik. Itu yang disebut dengan zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholatu khairun inda rabbika tsawaban wa khairun amala. Allah mengingatkan, ingat harta dan anak-anakmu itu hiasan, tapi ingat berbuat baik, membuat jasa yang baik, meninggalkan sesuatu yang baik itu lebih baik bagi kita. Kita bisa memberikan sesuatu yang berjasa kepada yang lain. Jadi anak karena hiasan kadang-kadang tidak diformat bagaimana anak itu bisa berguna bagi nusa dan bangsa. Yang kedua disebutkan di dalam Al-Quran bahwa anak itu disebut sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah, bala, cobaan, bukan kerusakan, cobaan kepada kita. Di surat Al-Ankabut ya, ayat 15 itu disebutkan sebagai fitnah, cobaan pada kita. Apakah setelah punya anak kita ini tetap takwa kepada Allah? Apakah setelah punya anak ini kita tambah jauh dari Allah? Biasanya majelis taklim datang, ternyata tidak datang ke majelis taklim. Biasanya berbaik-baik dengan masyarakat menjadi tidak baik. Semua malah berantem antara tetangga dengan tetangga hanya karena anaknya. Anaknya mau benar mau tidak dibela oleh kita. Ini anak saya, apapun anak saya, itu menjadi fitnah bagi kita. Cobaan bagi kita, apakah kita bisa beradil atau tidak? Sebagaimana Rasulullah SAW akan adil kepada Siti Fatimah seandainya Fatimah itu melakukan pencurian. Bisa tidak kita adil? Seringkali di kita ini kita tidak tahan untuk melakukan dosa hanya demi anak, demi permintaan anak. Itu yang disebut dengan fitnah. Yang ketiga, anak itu disebut sebagai, selain fitnah itu aduwwal lakum fahdharu. Ya ayyuhalladzina amanu ya, disebut pada kita, disuruh kita orang-orang yang beriman, diingatkan oleh Allah SWT, innama amwalukum wa inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum, bahwa sebagian dari istri-istri kalian, dari anak-anak kalian itu adalah menjadi musuh. Kok menjadi musuh bagaimana? Ini pada asbabun nuzulnya disebutkan. Ketika Al-Asja'i datang pada Rasulullah, mau berangkat berjuang, anaknya nguntil, istrinya nguntil. Itu diingatkan oleh Rasulullah SAW, dan setelah itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sayang istri, sayang anak kita malah tidak berbuat apa-apa. Itu disebut dengan KKN juga. Bagaimana kita nepotisme, kolusi, bahkan korupsi pun ketika kita tidak mampu, tuntutan dari anak dan istri itu kepada kita. Inilah sebenarnya yang menjadi cobaan kepada kita. Nah, anak yang menjadi dambaan kita adalah anak yang disebutkan yang keempat oleh Al-Quran. Sebagaimana doa-doa kepada kita Al-Furqan ya, ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak yang menjadi qurratu a'yun, permata hati pada kita. Jadi anak yang kita dambakan adalah anak yang menjadi permata hati. Bukan anak yang malah merasuk kepada kejahatan. Bukan anak yang malah mengajak kepada keburukan. Bukan anak yang malah menjadi penghalang untuk kebaikan. Tetapi anak yang bisa mengajak kepada kebaikan. Kita sering menyaksikan ada orang tua yang mungkin jahat. Ada orang tua yang mungkin tidak pernah berbuat baik. Dia tergetak hatinya karena anaknya baik. Seringkali orang itu malu melakukan sesuatu. Karena apa? Karena ini ajakan anaknya.
Ini disebut dengan qurratu a'yun. Apa ciri-cirinya qurratu a'yun? Ketika dia la tusyrik billah. Kalau anak ini tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bertauhid kepada Allah, bukan karena jabatan, bukan karena wanita, bukan karena harta, bukan karena masyarakat, tetapi ini karena takwa dan karena menyatu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ciri-cirinya qurratu a'yun, wabil walidaini ihsana. Kalau mampu berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Ihsan itu apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa pamrih apapun. Ini sulit dilakukan oleh anak kepada orang tua. Kalau orang tua kepada anak bisa ihsan, tapi anak kepada orang tua belum tentu. Satu orang tua itu bisa ihsan kepada 10 anak-anaknya, tapi 10 anak-anaknya belum tentu bisa ihsan kepada satu orang tuanya. Wabil walidaini ihsana. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah ketika kita bisa muamalah bil khair kepada masyarakat, bisa mempengaruhi masyarakat, bisa berbaik kepada masyarakat. Kalau ini yang terjadi di tengah-tengah kita, kalau ini yang kita miliki di dalam keluarga kita, anak kita, itulah yang disebut dengan qurratu a'yun. Kalau ini yang ada, maka insya Allah tidak ada kekerasan kepada anak, baik oleh keluarga maupun oleh orang luar. Damai Indonesiaku. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Tentunya banyak hal yang akan kita bahas di sini. Kadang sebagai orang tua, kita juga memiliki keterbatasan ya. Kan pada saat kita lagi capek, kita lelah ya. Ada anak nanya, istri nanya, khususnya bapak nih. Karena merasa pekerjaan di luar sudah begitu banyak, belum lagi beban ekonomi yang ada. Kadang-kadang kita tidak bisa bersikap baik, walaupun kita sudah tahu tuntunannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita harus bersikap terhadap ke anak kita? Dan apa yang bisa kita lakukan pada saat kita berada dalam kondisi tersebut? Kita nggak bisa menahan amarah kadang-kala untuk hal kecil. Marahnya nggak normal gitu ya kan? Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. ويرتل الوطا وشكر الهيا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 بينك وبيني الله بينك وبيني الله بينك وبيني الله بينك وبيني دورة أيامي رغد أحلامي ويرتل والله وشكر الهيا الله 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 يا دنيا كل صالح وهو سيب يومي يا حبيبي يا حبيبي انت دنيا كل صالح وهو سيب يومي يا حبيبي